Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dengan Mbah Kerir. Channelnya untuk berbagi, untuk sharing tentang teknik pendingin dan tata udara. Teknik pendingin yang dimaksud adalah sistem refrigerasi, yaitu sistem yang bekerjanya menghasilkan temperatur di bawah temperatur lingkungan. Kemudian tata udara di sini adalah sistem yang berfungsi menata udara, baik yang sederhana maupun yang kompleks seperti ruang AHU atau Air Handling Unit. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sharing tentang cara menghitung udara campuran dengan menggunakan diagram psikometrik. Sebelum kita menghitung udara campuran, kita menyamakan persepsi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tata udara. Tata udara yaitu menata udara sebelum masuk ke ruang produk dan atau ruang pengguna, agar sesuai yang diinginkan atau yang disyaratkan. Persyaratan tersebut meliputi 1. Temperatur. Biasa kita pakai satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Kemudian yang kedua adalah kelembaban. Kelembaban di sini yaitu kandungan uap air di udara atau kandungan air dalam udara dalam bentuk uap. Untuk syarat yang ketiga tentang tata udara adalah kebersihan. Kebersihan di sini untuk lebih jelasnya kita mengacu pada pedoman nilai ambang batas, yaitu batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan. Jadi udara ada polusinya tapi ada persyaratan, yaitu yang diperbolehkan adalah dengan istilah PM atau partikulat meter. Di sini ada partikulat meter 10, yaitu nilainya untuk PM10, konsentrasi parameter PM10 adalah 250. Nah, 250 ternyata ambang batas yang diperbolehkan adalah 150. Kemudian yang partikulat meter 2,5 itu yang diperbolehkan adalah sekitar 65 gram per meter kubik. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak fokus kepada kebersihan, tetapi kami fokus kepada cara menghitung udara campuran. Kemudian untuk syarat yang keempat yaitu kecepatan hembusan. Kecepatan udara hembusan yang dimaksud di sini adalah kecepatan udara dari ruang AHU ke ruang produksi. Kecepatan udara dari suplai fan mempengaruhi cepat lambatnya pertukaran kalor di ruang produksi. Kecepatan udara yang berlebihan mengakibatkan kerugian gesekan di saluran ducting atau saluran udara dingin. Sedang suplai udara yang kurang juga berakibat pengkondisian udara ruang tidak tercapai, yang berakibat gagal produk atau gagal produk alias produk tidak aman atau rusak. Kemudian untuk pengelolaan udara di ruang AHU saya membuat ilustrasi untuk memudahkan pemahaman, untuk memudahkan kita sharing adalah sebagai berikut, yaitu di situ saya menggambar tentang
ruang produksi, kemudian saya membuat ilustrasi tentang ruang AHU, kemudian saya membuat ilustrasi tentang sistem refrigerasi. Dalam pengkondisian udara ruang produksi itu ada berbagai macam perlakuan udara. Saya membuat ilustrasi seperti ini. Di ruang produksi itu ada saluran udara masuk atau suplai udara. Ini di udara masuk di sini ada pemipaan di mana pemipaan itu diakhiri di ujungnya adalah lubang udara keluar atau diffuser ya. Nah, letak diffuser ini itu menurut perancangnya itu diatur sedemikian rupa baik jaraknya atau besarnya lubang sehingga diharapkan udara suplai ke ruang produksi itu bisa merata. Ini ya, jarak kesini dengan kesini bagi perancangnya itu dibuat sedemikian rupa. Kemudian di lantai bawah biasanya ada seperti lubang-lubang yang pakai besi itu ya. Kalau di bawah ada lantai yang ada besinya berlubang-lubang, lah itu adalah untuk saluran udara keluar dari ruang produk. Nah, udara yang keluar atau recurrent duct ini udaranya akan disaring rotary air filter ya. Kemudian udara yang kotor akan dibuang, kemudian udara yang bersih masuk ke ruang produk. Ilustrasi yang terjadi di lapangan adalah ada beberapa perlakuan. Yang pertama adalah dari ruang produk, kemudian difilter udara yang bersih. Perlakuan pertama adalah ini, perlakuan pertama, udara yang bersih itu disuplai kembali ya, dihisap oleh fan, disuplai kembali ke ruang produk. Jadi tidak diperlakukan apapun, hanya memfilter udara yang kotor kemudian dikembalikan lagi. Ini ilustrasi yang pertama. Kemudian perlakuan yang kedua adalah di saluran tadi yang tidak ada perlakuan apapun, ini kita tutup, berarti udara menuju ke ruang AHU. Ini ya, menuju ke ruang AHU, udara akan dipercikkan air. Udara akan dipercikkan air ya. Air di sini di ruang AHU itu ada yang namanya bak penampungan air, ini di bawah. Kemudian ada filter. Ini kita pasang filternya 2, berarti ada 2 ruang. Ini ya, ada 2 ruang pengkondisian. Pada proses kedua adalah udara yang sudah difilter kemudian masuk ke ruang AHU, kemudian yang dihidupkan pompa 3. Pompa 3 adalah pompa yang menghisap air dengan temperatur lingkungan. Ini ya, temperatur lingkungan saya kasih tanda tak terhingga karena itu saya melambangkan tentang temperatur yang suatu saat berubah-ubah karena lingkungan itu selalu berubah, maka saya tak kasih tak terhingga. Ini hanya asumsi aja biar memudahkan. Itu air yang dipercikkan, disprayerkan, spray di ruang AHU ini adalah temperaturnya temperatur lingkungan. Sehingga udara yang masuk ke ruang produk dia akan mendapatkan temperatur sama dengan temperatur lingkungan. Tetapi kelembabannya bisa naik atau basah. Bahkan hasil dari pengukuran itu bisa 90% itu ya. Kemudian perlakuan yang ketiga, asumsi yang ketiga adalah setelah udara difilter dari ruang produk ini kemudian
dimasukkan ke ruang AHU, kemudian disprei dengan air yang sudah didinginkan di sistem refrigerasi atau istilahnya dengan water chiller. Ini kita lihat, ini ada air, kita kasih hot ya. Hot itu sama dengan temperatur lingkungan. Saya tulis hot karena memang temperaturnya ada temperatur yang dingin di bawah temperatur lingkungan, atau temperatur lingkungan masuk ke evaporator, kemudian didinginkan. Setelah dingin dia masuk ke bak dingin. Nah, ini bak ini namanya water basin. Nah, di situ saya baca alat ukurnya itu bisa mencapai 12 derajat Celcius. Yang dingin 12 derajat Celcius itu kemudian dipompakan, ini ya, dipompakan. Kita hidupkan berarti pompa 1 dan bahkan pompa 2 ya, pompa 1 bahkan pompa 2 ini itu kita spraykan sehingga udara yang melewati AHU akan mengalami penurunan temperatur. Bahkan saya lihat di data keluaran dari ruang 2 ya, itu tercatat di situ sampai 15 derajat Celcius. Jadi udara supply yang masuk ke ruang produk menjadi 15 derajat Celcius dengan kelembapan bisa mencapai 90%. Jadi kelembapan yang 90% dengan temperatur 15 itu akan mengkondisikan ruang produk untuk dipertahankan dari operatornya itu sekitar 30 derajat Celcius 50%. Ini data ini yang pernah saya lihat di ruang produksi, baik yang pernah saya lihat di Medari Sleman maupun yang pernah saya lihat di daerah Batang, Jawa Tengah ya, di pabrik tekstil